mengucapkan selamat datang untuk Sujiwo Tejo beserta tim manajerialnya. Kita berikan tepuk tangan aplaus yang sangat meriah. Dan kami ucapkan selamat datang juga kepada Mas Asep Cuantoro yang menjadi moderator pada siang hari ini. Berderuan ke angkasa terbakar jancok. Ya, tepuk tangan. Terpesona, saya kira belum. Saya nggak tahu ini tadi pisuhannya jancu apa hasyu begitu. Ada hanya ya, ada hanya ya. Ya, selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang menjelang sore ini saya sangat excited. Sebenarnya ada 4 acara saya. Sebulan yang lalu sudah, tetapi ketika dihubungi sama Mbak Ica suruh jadi moderator Mbah Sujiwo Tejo, langsung saya cancel semuanya. Aplaus buat beliau. Kita ya teman-teman, kita kedatangan sosok yang unik, yang banyak orang bilang katanya dalang Edian begitu. Gak tahu kayak apa pokoknya. Banyak yang menilai membaca beliau seperti apa, karena beliau memang sosok yang khususnya bagi saya sangat inspiratif. Saya sering kali mengikuti aktivitas beliau di Twitter begitu, dengan pisuan-pisuannya. Ya, saya jadi salah satu dari followernya beliau begitu. Nggak tahu mungkin yang di sini sudah jadi followernya belum? Nah, cuman katanya ada satu Mbak, minta di follow back katanya Mbak. Jadi satu kebanggaan gitu kan, kalau di fallback sama Mbah Sujiwo Tejo. Oke Mbak, ini temanya kan anak-anak muda Mbak, yang gelisah dengan terkikisnya nasionalisme, terkikisnya budaya. Kita melihat sinetron-sinetron kita, ini ada hubungannya dengan kerjaan saya Mbak. Sinetron-sinetron kita itu menampilkan gaya-gaya anak muda yang jauh dari akal kultur kita. Sama guru tidak hormat, di sekolahan diajarkan nun sewu, katoknya sekian, masa anak sekolah dan tidak pernah kuliah, tidak pernah belajar. Nah ini gimana menurut Mbah penerawangan, karena biasanya Mbah Tejo itu punya penerawangan. Karena tadi ditanya Mbah bacaan bukunya apa, saya tidak pernah baca buku katanya. Baca buku itu beliau waktu mahasiswa ya Mbah ya, setelah itu hanya menerawang. Nah ini salah satu paranormal pengganti Ki Joko Bodo mungkin. Ki Joko Bodonya insaf, nanti mengalir ke beliau semua, ke Mbah Sujiwo Tejo. Monggo, kira-kira itu. Kita pengen tahu bagaimana terkikisnya moral-moral di nilai-nilai yang ada di generasi muda sekarang. Untuk menumbuhkannya kembali bagaimana kira-kira Mbah? Enggak, saya lagi nggak bisa mikir Mas, karena musik pembukanya tadi bagus tapi agak aneh gitu.
Kapan rampungnya gak cedot, tak pikir durung rampung. Iya kan? Memang belum rampung kan? Tapi gue nek malam pertama aja ngono rek. Gue bojomu sing ngene, luwes ta Mas. Luwes ta. Awakmu wis nang pinggir wis ngene. Luwes dek. Musiknya gak jelas mandek ya. Pertanyaanmu berat ya. Tak pikir pertanyaan-pertanyaan yang konkret. Soal moral itu kan. Karena apa ya, soal moral itu aku belum bisa jawab. Apakah sinetron-sinetron itu memang mengkikis moral kita? Kalau ada moral kita itu apa? Aku sendiri juga nggak ngerti. Makin kesini umurku seket siji. Makin orang itu ternyata hanya berbuat atas definisi dia tentang dirinya sendiri. Terhadap korupsi misalkan, kalau kamu mendefinisikan sebagai aktivis yang anti korupsi, ya etisnya terhadap dirimu, kamu bilang saya anti korupsi, gantung Akil Mukhtar. Iya, karena etis terhadap diri sendiri. Nek awakmu memerankan sebagai orang yang diuntungkan oleh korupsinya Akil Mukhtar, ya berarti menang. Karena wis kecipratan. Kalau kamu bertindak sebagai wartawan, ya harus nulis. Jadi sebetulnya baik dan buruk itu apa? Makin ke sini makin blur ke saya. Makin ke sini makin blur ke saya. Sehingga kalau awakmu takut soal moral, saya terus terang pada posisi sekarang, aku nggak bisa jawab. Karena baik dan buruk itu ternyata sudah diciptakan. Saya nggak ngerti ayat apa itu, Tuhan menciptakan manusia dan perbuatannya. Tolong dicek ada ayatnya itu. Dan perbuatannya. Oke, nanti kita bisa diskusi soal takdir dan lain sebagainya. Tapi kalau kita percaya bahwa Tuhan Maha Kuasa, ya kabeh saka kono. Dan aku makin percaya makin kesini bahwa yang ada cuma Allah. Apapun namanya. Yang lain-lain adalah seolah-olah bukan Allah. Aku sampeyan DE sing nyanyine gak rampung tadi itu. Ada Allah di situ, mungkin tujuannya guyon Gusti Allah. Di balik pelacur ada, kalau kita baca sajak-sajaknya Rendra tentang nyanyian angsa, itu di balik pelacur itu kelihatan sekali ada Tuhan sedang mencoba rahasia naskah Tuhan di alam semesta. Pandawa itu begitu nggak ada Kurawa sudah ngelukro hidupnya. Begitu ada Kurawa kan, wah yuk antemin Kurawa itu Sengkuni ke asu. Kerjaannya panjang ngono. Begitu Sengkuni mati, Pandawa ngelukro akhirnya jaluk mati. Nggak ada yang dikerjain di dunia. Saya semakin yakin bahwa kabeh kuwi wong iblis barang ya diciptakno karo Gusti Allah. Mungkin aku ya iblis. Jadi mungkin pertanyaannya bisa lebih spesifik gitu, supaya aku bisa sebetulnya apa yang kalau ada sinetronnya seperti itu sebetulnya apa yang dirugikan terhadap diri bangsa ini. Kalaupun itu tidak mencerminkan realitas sehari-hari, dari SD kita udah diajari nggak mencerminkan realitas sehari-hari. Angger gambar kelinci mesti mangan wortel. Kelinci ndi mangan wortel, saya gak mangan wortel, gue nang londo mangan wortel. Angger gunung mesti loro. Tengah-tengahnya ada gunung loro ki Julia Perez. Angger gunung kok mesti loro ya? Ya apa? Jadi memang dari sehari-hari memang nggak diajarin dari kecil, memang nggak diajar untuk kenal sehari-hari kan. Kalau menurutku, jadi bukan cuma sinetron aja. Dari kecil sudah diajari bahwa bangsa Indonesia dijajah 350 tahun. So kondi. Aku enggak percaya.
Aku orangnya pakai feeling, tadi benar yang dikatakan beliau. Aku jarang moco, aku pun moco sekilas-sekilas sekarang ini, scanning. Tapi waktu masa kuliah aku bacaanku gila-gilaan. Aku punya feeling gak mungkin bangsa ini pernah dijajah 350 tahun. Kenapa? Karena mudah tersenyum orangnya. Wong nek meseman iki angel dijajah. Diapakno guyang guyu. Loh. Lagunya Kinarto Sabto dari Semarang itu. Mbok yo mesem merengut pedae opo. Mbok yo guyu. Susah gunane opo panjaluk kudik tetep poing janji. Bla 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 ra mesemo tansah tak enteni mesem. Aku nanya ke orang-orang misionaris itu, justru kalau kamu mau menyiarkan agama apapun ke orang yang mesam-mesem itu justru susah loh. Susah mau masuk. Tapi kalau orangnya itu serem, metenteng terus gini, gampang buat lebone opoe gampang. Ini guya, pelenge, nggak bayar SPP pelenge, ditagih bukos nanti. Curhat atau gimana, Mbak? Dulu mengenang. Oh, mengenang. Bisa ditiru nih, teman-teman. Dan iraha iya bayar kos-kosan nak. Baca Sunda kalau di Bandung dulu. Engke wae, engke. Nanti aja. Gampil. Enggak usah tegang. Kan pasti ibu kos itu pasti kalau enggak kan pasti ibu kos itu ya, kalau nggak punya anak, ya kan, kalau dia bapak kos pasti punya istri kan, kalau nggak dia punya adik, udah aja baikin anaknya, apalagi kalau anaknya di cewek, beres. Nah feelingku gitu. Ternyata 10 tahun yang lalu, 5 tahunan yang lalu ada penerbit komunitas bambu menerbitkan kumpulan karangan dari sejarawan-sejarawan Indonesia dan Perancis dan beberapa lainnya mengatakan bahwa Indonesia tidak dijajah 350 tahun. Tapi 310 tahun adalah usaha Belanda untuk menaklukkan kita dijajah 40 tahun. Dan bener tak cocoknya Ternate, Tidore, Bali itu baru menjelang Sumpah Pemuda tak lo. Tapi kan kita di kos, anak-anak, kita itu dijajah belajar 350 tahun dong. Iya kan guru-guru TK mending nih ayu gak apa-apa. Masalahnya wis gak ayu goroh mana gitu. Nih ayu gak apa-apa nganggo rok mini. Bayangan guru TK. Meskipun sekarang itu ada banyak orang yang nggak tahu diri. Pupune wis badian barang ngono sih nganggo rok mini barang itu. Badian itu serosis itu. Ono lho, Tapi rok mini paling mengasihkan tuh kalau kita antri pesawat, aku sering Tuhan tuh mah asik betul. Yang aku tweet itu betul. Nah, pas antri di tangga pesawat itu antri kan, tiba-tiba di depanku rok mini itu asik. Nah aku nggak percaya mas, ternyata betul. Kenapa? Orang yang senyum nggak ada di negara lain yang kalian bisa temui. Orang benerin listrik itu di mana-mana mesti pakai sabuk pengaman. Hanya nang awake dhewe, cantolon nggak nganggo sabuk pengaman ngene tok sandalan jepit rok Anji Samsu kan. Wong koyo ngono arep dijajah ya apa coba? Aku pakai feeling aja, ternyata dari analisis kita cuma dijajah 40 tahun. Nah ini kalau kalian sebagai pendidik, sebagai apa, tolong sampaikan gedok tular sehingga kita punya kepedean. Bangsa ini yang nggak ada saya kira kepedean sebagai bangsa. Saya kira itu kuncinya, saya kira dari 2 capres kalau kita memilih, saya pengen ada satu yang membuat kita itu pede sebagai bangsa, itu dulu pertama. Karena kita itu kuat dimanapun. Iya, nanti sepak bola tinggal ngomong-ngomongi Papua, ilmu-ilmu tafsir, ilmu wali-wali juga banyak di sini, ahli hack
hacker-hacker juga di sini. Iya ya, di Jogja, Bandung, tinggal itu digalang kalau kita punya kepedean sebagai bangsa. Iya. Kepedean itu yang tidak punya sampai rata, Mas. Yang saya menyesal ketika bintang film siapa sing ganteng kuwi sapa? Bukan, zaman-zaman dulu. Kalau kamu ngomong sama aku selalu ngomong zaman dulu ya. Jeremy Thomas. Bukan. Adam Jordan. Enggak, wong Jobo. Richard Gere, ya apa sih nih? Ketika dia mengunjungi Borobudur, penyiar-penyiar bilang, berbahagialah kita, Borobudur dikunjungi oleh Richard Gere. Mindset kita udah gak pede. Mestinya berbahagialah Richard Gere dalam hidupnya sempat mengunjungi Borobudur. Enggak, ini hal-hal kecil, tapi maksudku aku nggak percaya, bahkan sampai 2 atau 3 tahun yang lalu aku masih melihat kita itu orang yang sangat mudah tersenyum. Bangsa yang mudah tersenyum nggak bisa dikalahkan. Di tempat tinggalku itu di daerah Bintaro. Suatu hari saya nyetir sendiri, ada namanya Jalan Haji Mencong, namanya jalan-jalan nama Betawi. Itu sebagian penduduk di sana WC-nya itu langsung ke selokan. Jadi harus digelontor nih macet. Disogok nggak gue gitu. Nah suatu hari ada orang nyogok pakai bambu panjang gitu, mungkin dapat gitu, yang merasa dapat ya. Ya terus lari kan, cuat lari kan. Lari naik ke jalan raya. Wah aku ngerep. Ini tuh. Wongin oleh, det. Yang gitu. Ya apa coba? Gimana aku nggak? Ya udah terus ngapain? Nek nang kono dituntut ya. Nah orang-orang kayak gitu mau dijajah gimana coba? Nah mungkin pertanyaannya tentang sinetron dan lain sebagainya, sejauh mana karya-karya itu membuat kita nggak pede sebagai bangsa? Saya kira itu. Sing arep tak gedok tularkan ke kalian semua adalah ayo kita pede sebagai bangsa. Di tempat-tempat lain itu, di Menteng pernah kejadian, di Kemacetan. Di Kemacetan namanya orang yang pandai ngeles di Indonesia itu anggota DPR sama Bajai kan. Bajai ya terkenal yang Bajai ngeles-ngeles, pas ngeles-ngeles gini di Kemacetan semua berhenti, ngeles-ngeles gini kena gaya belok ke sana, miring belok ke sana mualik Bajai nih. Keluar Pak Pecungul wong loro, sing sitoke dhuwur ngono, Pak Pecungul bule. Sing sitoke supire, cendek ngono. Enggak ono, mungkin enggak ada respon, bulene dinguk dari yang lain-lain, mungkin enggak ada respon dari pengemudi lain. Terus akibatnya dia saling menoleh antara itu, terus ketawa. Terus gitu. Ya. Dia kalau di tempat lain nuntut loh itu. Nah, kita punya itu, yaitu tersenyum. Maka ketika tadi saya dengar teman-teman mau menunggu IAIN jadi UIN dulu, aku dalam hati tersenyum, langsung aku pakai logika goblok-goblokan. Sing jenenge agama itu lah meliputi banyak hal dalam pikiranku loh ya. Institut Agama Islam. Yang namanya agama itu ya kedokteran, ya psikologi, ya hukum, ya teknik sipil. Karena itu ikro di situ. Dalam benakku yang goblok-goblokan, agama gak mung tentang asal usul hadis, gak itu toh. Agama kok, kabeh iki agama, ngencuk ya agama kok. Lah ya kan ono aturan nih. Maka kalau kalian bilang bahwa IAIN lebih bangga kalau jadi UIN, aku dalam hati khawatir, jangan-jangan IAIN ini podo karo Garuda, sing gak percaya nek iso miber. Ono manuk Garuda gak percaya nek dhek iso miber, ada perguruan tinggi namanya Institut Agama Islam gak percaya bahwa agama itu bisa meliputi apapun. Sampai kutu pindah UIN. Pikiranku sih goblok-goblokan.
Apa salahnya kedokteran ada di dalam UIAIN? Itu kan cara kita ikro. Bukankah fakultas itu kalau menurut ininya Cak Ndon, aku setuju. Bukannya fakultas itu adalah bukan kamar-kamar, tetapi pintu masuk. Bukankah di suatu universitas atau institut, universitas itu kan miniatur dari universe. Miniatur dari semesta ini. Nah pintu masuknya itu ono psikologi, ono filsafat, ono hukum, ono agraria, ono kehutanan. Bayanganku gitu. Sehingga lewat pintu masuk manapun kamu akan ketemu Allah. Melalui belajar klorofil, apa mana? Humus, itil, loh, ya ketemu, loh, Gusti Allah itu ya. Ini ayat-ayat itil, loh, siapa ngerti loh? Itil ini kok ngene ya, apa ya? Ngono. Ngene. Apa? Loh. Jangan-jangan seperti alam jalal dalam alam sitoi jamal, sitoi jalal ya. Nek wedok jamal keindahannya, nek keperkasaannya jalal. Jangan-jangan di atas itu kamal. Alam kamal itu enggak ono lanang wedok. Siapa tahu loh. Itil itu ya. Kok podo karo kontol ya. Loh iya loh. Miniatur. Oh ternyata di Jawa juga ada. Yaitu sebelum ada laki perempuan, di janin itu ada namanya marmarti. Alam yang belum tentu lanang apa wedok.